Oke, terima kasih kesempatannya Mas Zulfikar. Saya udah diundang ke sini untuk jadi moderator pada malam hari ini. Saya sebenarnya agak nervous juga dan agak shock kemarin tiba-tiba disuruh jadi moderator. Soalnya saya lama nggak muncul di depan publik, jadi ya saya coba yang malam hari ini ya. Mohon dukungannya ya. Ya, kayak benteng tapis ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, saya sebagai moderator pada malam hari ini, nama saya Siswa Purna Jati atau biasa dipanggil Jati. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam ini. Semoga kalian semua sehat semua yang ada di sini. Dan pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan rezeki dan kesempatan untuk semoga bisa meningkatkan diri dan semua yang ada pada malam ini semoga diberi kesehatan dan nanti bisa fokus pada presentasi yang akan dipresentasikan oleh 4 narasumber yang akan mengisi pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini adalah salah satu rangkaian acara dari M Block Design Week dan berkolaborasi dengan YAF dengan topik Daur Rupa Meja Taman. Jadi nanti 4 narasumber ini bisa menjelaskan karya dan konsep-konsepnya dari mendaur rupa meja taman yang ada di lingkungan JNM Block ini, dan akan saya panggil satu persatu atau mungkin langsung maju langsung ke empat-empatnya ya. Ada yang pertama dari Mas Dandi. Gimana Mas Dandi? Dari Kancah Studio. Ayo Mas Dandi, maju sini. Terus yang kedua ada Mbak Airin dari PAJ Studio. Tepuk tangannya dong, Mbak Airin. Oh itu di situ. Oke. Terus yang ketiga dan keempat langsung aja Mas Awang Emmanuel dan Mas Opi. Mas Opi dari Nalawastu dan Mas Awang Emmanuel. Mana Mas Gondrong? Bertato keren itu, Mas. Oh ini dia, dari arah yang berbeda ya. Oke. Oke, silakan duduk, Mas. Mbak sekalian. Bapak karena pembicara udah hadir di depan semua ini, jadi nanti mas-mas mbak-mbak untuk menjelaskan karyanya dari konsep meja taman yang ada di lingkungan JNM Block ini. Mereka tanggap apa, meresponnya itu seperti apa. Nanti diberi waktu masing-masing 15 menit untuk menjelaskan karyanya, terus nanti dilanjutkan 30 menit. Saya tanya sebagai moderator 30 menit, terus nanti disambung 30 menit sisanya untuk peserta atau audiens yang ada di sini untuk sesi tanya jawab. Oke, yang mau presentasi Mas Dandi dulu. Ya, bukan Dandi Laksana ya, tapi. Halo. Udah mulai, masih sih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih Mas Jati atas waktunya dan juga Mas Zulfikar dan segenap panitia. Terima kasih atas kesempatannya. M Block Design Week, JNM Block. Mungkin bisa langsung aja, jadi perkenalkan, nama saya Dandi dari Kancah Studio. Jadi ini kita diajak untuk merespon dari sebuah bangku, sebuah meja taman
gitu. Dan mungkin bisa dilihat next, ini logonya Kanca. Nah, saya tadi bilang bahwa mewakili Kanca Studio, jadi karena Kanca Studio sendiri ini, Kanca itu terdiri dari 3 orang. Saya salah satunya sebagai prinsipal arsiteknya. Ini figur kita yang memang sekarang juga ada di kursi kita di bagian depan ini. Itu next. Kanca sendiri itu basisnya studio arsitek yang desain and build. Jadi kami mendesain dan juga membangun. Jadi kami dari bertiga tadi, saya sebagai prinsipal arsitek, kemudian ada Mas Afid sebagai prinsipal interior, kemudian ada satu lagi Mas Anggi Bagas sebagai penanggung jawab supervisi lapangan. Jadi memang pertanggung jawabannya sampai lapangan. Kanca sendiri proyeknya cukup beragam, mulai dari kita bersama itu mulai dari 2019 sampai saat ini, jadi sangat beragam. Jadi next. Nah, ini beberapa proyek dari Kanca yang sudah kita kerjakan sampai sekarang. Itu ada rumah tinggal, kemudian ada bar, restoran, compound space, library, dan tennis court yang baru mau mulai. Jadi konsepnya seperti common ground di Jakarta gitu, referensi dari klien. Kemudian juga coffee shop tentunya, karena Kanca sendiri juga barusan melahirkan anak dari Kanca, yaitu unit bisnis baru, yaitu 3 by Kanca. Jadi boleh teman-teman kalau mau mencoba kopi dari Kanca, bisa ke 3 by Kanca. Next. Ya, ini langsung ke konsep dari meja yang kita respon. Jadi kita diberi bahan oleh panitia, kita diberi kasus dari panitia, kita menyebutnya jadi namanya X-Bench di sebuah bekas tempat duduk gitu. Yang akhirnya next bisa. Nah, ini adalah kasus yang dikasih dari Mas Zulfikar gitu. Jadi kita disuruh, kita diberi kursi, diberi meja taman ini untuk direspon. Entah itu responnya mau repaint, reform, atau mungkin add something object gitu di sebuah kursi meja taman ini. Nah, dari situ sebenarnya akhirnya kita bawa kursinya, kita bawa mejanya ke workshop untuk dicari tahu ini harus dijadikan apa ya. Karena bagi kami untuk sebuah project daur ini masih cukup bagus. Jadi pada akhirnya kita dibawa ke workshop dan mencari apa ya yang bisa didaur itu. Nah, dari situ kita kembali lagi ke kata daur dan kita mencari daur itu mungkin bisa dari bahan-bahan yang udah nggak kepakai atau seperti apa gitu. Nah, dari situ kita akhirnya balik lagi ke workshop melihat sampah-sampah produksi di workshop kami. Jadi akhirnya kita melihat sampah-sampah. Bisa next. Nah, ini beberapa gambaran sampah-sampah di workshop kami yang menumpuk, memang tidak kita langsung buang. Jadi ada banyak besi-besi, ada banyak pipa besi, kayu-kayu, triplek gitulah. Itu yang akhirnya memicu dan memancing ide kita untuk membuat sesuatu dari bahan ini, belum dari kursi, dari meja taman ini. Next, bisa dilihat lagi ini juga, nah ini juga potongan-potongan besi, hulu, itu yang kita ambil lagi, kita kumpulkan lagi. Next, ini ada plat, ada plat lubang, itu tadi ada apa, hulu pipa, gitu. Nah itu sebagian itu juga yang baru, tapi tidak dipakai untuk di kursi ini. Next. Nah, ini salah satu beberapa plat, kita punya potongan-potongan plat. Wah, kita jadikan satu aja nih, kita bikin apa ya gitu. Itu masih berpikir jadikan apa gitu. Next. Nah, sampai kita bercanda saking bingungnya, gimana kalau kita rusak aja ya kursinya. Dirusak wae piye gitu. Nah, gitu loh. Kan kita sering ngelihat fasilitas publik yang dirusak juga gitu loh. Terus kita dirusak aja. Ini kan fasilitas umum ya, kita rusak aja. Nah, tapi kita pikir bahwa kita ingin merusak dengan caranya Kanca.
Jadi tidak hanya merusak tapi memikirkan juga setelah dirusak itu harus diapakan. Nah kemudian next. Nah ini beberapa fasilitas-fasilitas pabrik yang sebagian kecil yang saya lihat udah itu kayak barrier yang udah copot, udah hilang lampunya. Next, kemudian ada yang dicoret-coret. Ini sebagian kecil bahkan ada tulisan dilarang buang sampah. Direspon seperti itu. Nah dari situ akhirnya kita memikirkan, oke, dirusak dulu yuk, dirusaknya seperti apa. Terus next. Nah ini proses merusak, direspon, dan ada proses penambahannya. Nah dirusaknya kita adalah membelah menjadi dua. Kita belah aja dulu menjadi dua. Next. Nah ini waktu kita belah pertama kali, benar-benar dipotong. Udah jadi dua, bisa dilihat. Itu setelah dijadikan dua, terus diapain ya? Ya udah kita manfaatin aja sampah dari produksi workshop tadi untuk jadi sesuatu. Awalnya juga menjadi lebih panjang, kemudian ada yang dibelokkan, macam-macam. Jadi sampai akhirnya idenya kakean. Dari ide yang terlalu banyak itu akhirnya kita balik lagi ke bahan sampah apa nih yang bisa dimanfaatkan. Kita rakit dulu sampahnya. Nah akhirnya kita berpikir bahwa kayaknya seru nih kalau kita bikin tempat sampah dari sampah. Nah dari situ akhirnya udah kita bikin tempat sampah dulu aja. Cuman kedepannya kita juga ingin ketika nanti mudah untuk buang sampah itu bisa jadi functional box gitu. Next. Nah itu tempat sampah idenya. Jadi ide kita itu membuat tempat sampah karena kita sekarang lagi susah ya buang sampah. Jadi kita pengen mempermudah teman-teman untuk membuang sampah. Jadi setidaknya ketika kita merespon menjadi tempat sampah, setidaknya misal dalam satu hari hanya ada orang 4 di situ, mereka bisa mempermudah mereka untuk membuang sampah dengan cepat. Jadi itu sih ide dasarnya dari kita. Dan ketika nanti ternyata ini kursi kita ditaruh di tempat yang random lagi, itu juga bisa menjadi functional box jika tempat sampahnya juga udah banyak di sini. Itu. Next. Oh, sorry sebelumnya. Nah ini tadi dari kumpulan-kumpulan sampah di gambar sebelah kanan kalau dari bangku. Jadi kelihatan bahwa proses-proses itu juga kita menyambung-nyambungkan dari plat-plat yang tadi, plat kita potong. Sebenarnya yang bagian sambungan ada di belakang, jadi nggak begitu kelihatan. Ini foto yang sudah raw, kita siap ini untuk dicat, untuk diamplas lagi. Next. Nah proses terakhirnya adalah coloring atau refinish. Jadi kita coloringnya itu dari plat yang tadi kita cat menjadi warna merah, dan refinishnya adalah bangku yang tadinya sudah meja taman yang tadinya sudah hilang warna catnya, kita cat ulang. Next. Nah ini proses ketika kita refinish sama cat ulang. Jadi di sebelah kiri itu kita refinish dari kayunya, jadi udah mulai kita pakai cat ulangnya lagi supaya lebih kelihatan warna kayunya. Kemudian di sisi yang tengah dan yang paling kanan itu proses pengecatan epoksi. Nah epoksi ini berwarna putih dari cat Avian ya, jadi cukup membantu untuk kita merubah warnanya menjadi merah karena warna dasarnya besi yang kita pakai, plat yang kita pakai kan warna hitam ya. Jadi ketika diamplas warna besinya semakin kelihatan, kemudian akhirnya menarik nih ada cat warna putih dari cat epoksi putih dari Avian. Jadi kita ketika selesai epoksi saya kasih yes. Masuk. Setelah itu jadi kita langsung cat warna merahnya langsung kelihatan menyala. Cat merahnya juga dari Avian ya. Poin. Oke, next. Ini saya nggak punya proses cat warna merah sayangnya. Jadi ini ketika sudah jadi warna merah itu sangat menyala tadi ya. Jadi
Kayaknya seru nih kita bikin nggak warna merah banget, kelihatan baru banget. Akhirnya kita apa ya namanya, gliss atau di raw dikit dengan prosesnya itu menggunakan spons gitu, kita total gitu supaya warnanya merah. Untung merah ya, bukan orange. Jadi kalau orange itu melambangkan sesuatu. Ya ini proses perakitan di JNM udah sampai JNM. Jadi kita berikan aksesoris, kita kasih aksesoris untuk pendukung. Yang ide awalnya aksesoris ini tuh kita pengen ngasih tahu bahwa pengen rusak juga, pengen melambangkan bahwa fasilitas umum yang di sini rusak, tapi kok kita nggak tega, jadi akhirnya kita kasih yang oke. Next. Nah ini juga udah proses perakitan di JNM. Next. Nah ini ketika diduduki teman-teman di sini, jadi itu figur Kanca yang kita taruh di situ, sedang minum es kopinya 3 by Kanca. Masuk, yuk, closing yuk. Ya, harapan dari proses dan hasil reform meja taman ini. Next. Saya membaca ya. Memberikan warna kontras pada meja ini agar menarik perhatian orang. Harapannya, mereka datang, duduk, merasakan dan menyerap energi positif yang kami berikan di meja ini. Minimal setidaknya 4 orang yang tadi saya bilang duduk di sini setiap harinya. Secara nggak langsung kami mengajak mereka untuk buang sampah pada tempatnya. Kami juga menambahkan aksesoris seperti lampu, stop kontak yang awalnya kami ingin membuatnya tampak rusak sebagai sindiran bagi oknum yang suka merusak fasilitas umum, dan mungkin juga untuk sebagian orang yang belum mengerti esensi nongkrong di sini. Untuk teman-teman mungkin masih belum mengerti esensi nongkrong, bahwa gadget itu cuma alat komunikasi. Ketika nongkrong, cari teman untuk mendapatkan obrolan, bukan colokan untuk saling bermain HP. Nongkrong itu adalah ngobrol, berkomunikasi verbal, bukan digital. Ya, terima kasih. Oke, mantap sekali Mas Andi. Dapat poin 3 kali kayaknya. Oke, langsung dilanjut ke Mbak Erin aja ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Airin Karina. Saya dari PAJ Studio. PAJ Studio ini terletak di Jalan Prawiro Taman di area Jogja Selatan. PAJ Studio ini sudah berdiri kurang lebih selama 12 tahun ya. Gitu. Berdirinya nggak capek. Iya nggak capek. Baru aja. Ini baru duduk pas. Kami concernnya lebih ke bangunan, cuma lebih banyak ke interior sih mas. Interior, modular, sampai ke furniture, begitu. Langsung next ke ini ya, JNM Block ya, oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada PAJ Studio untuk bisa berkolaborasi dengan YAF dalam acara JNM Block Design Week. Untuk kali ini saya mengambil tema Cycle Sitting Trust to Treasure. Kebetulan PAJ Studio ini bekerja sama dengan Java Co Creative Industry. Mas Andika datang nggak ya? Nah, langsung ya. Jadi untuk tema daur ulang yang saya tangkap dengan adanya meja yang bangku taman ini yang sudah ada lama di JNM ini, karena mungkin bahannya juga dari kayu, posisinya berada di luar, jadi mungkin untuk banyak yang tidak tahan cuaca, akhirnya beberapa meja memang kami pilih satu meja yang paling rusak untuk bisa kita daur ulang. Daur ulang itu sendiri adalah suatu proses untuk mengembalikan limbah-limbah atau bahan-bahan yang sudah tidak berguna
menjadi sesuatu yang lebih berguna kembali. Kemudian di sini digagas oleh PAJ Studio, kami menggandeng Java Enco Industri Kreatif. Kami menamakannya Bangku Taman Multifungsi. Jadi gagasan konsep daur ulang furniture yang mengedepankan keberlanjutan, fungsionalitas, dan kreativitas untuk memberikan improvement pada bangku taman existing yang berada di area JNM Block. Improvement ini muncul ketika ada permasalahan untuk memberikan solusi dari beberapa masalah yang mungkin muncul di Kota Jogja tentunya, ya antara lain yaitu masalah pemilahan sampah. Kemudian yang kedua mungkin sudah semakin banyak orang-orang yang komunitas-komunitas sepeda begitu. Di sini juga saya lihat fasilitas untuk sepeda kan masih kurang memadai dari segi keamanan. Nah, konsep ini memberikan contoh kreatif penggunaan material daur ulang yang mementingkan aspek keberlanjutan. Bangku Taman Multifungsi memberikan penyesuaian pada trending behavior masyarakat yang gemar berolahraga, antara lain olahraga sepeda itu tadi. Kemudian di JNM ini saya lihat menjadi titik kumpul para pecinta olahraga, terutama olahraga sepeda untuk beristirahat. Nah, ini problem issue yang pertama kan tadi kita dapat challenge untuk daur ulang bangku taman. Kemudian saya memanfaatkan sampah, terutama sampah kertas yang digunakan sebagai cover untuk bangku taman itu, sehingga menghasilkan wajah baru di bangku taman JNM ini. Yang kedua, permasalahan kedua adalah permasalahan sampah di Kota Jogja. Kita harus mulai berpikir bagaimana cara daur ulang sampah tersebut menjadi sesuatu hal yang berguna kembali dengan cara pemilahan sampah, terutama sampah kertas dan sampah plastik. Karena dua jenis sampah itu saya lihat untuk di tempat seperti JNM ini adalah kedua jenis sampah yang paling banyak, terutama dari kemasan minuman, dari kemasan makanan, kemudian sendok plastik, garpu plastik itu banyak digunakan di sini. Sehingga saya membuat adanya tempat sampah dengan dua pemilahan sampah, ada sampah plastik dan sampah kertas. Yang ketiga itu yang tadi, yang area communal space tadi, di Jogja kan mulai banyak perkumpulan sepeda, kemudian orang-orang lari, kegiatan berolahraga, itu kan memerlukan tempat juga ya. Nah itu mereka biasanya butuh tempat untuk titik kumpul. Nah itu kemudian saya berpikir berarti kalau beberapa acara sepeda di sini paling enggak kita, karena sepedanya kan juga bukan sepeda yang biasa, jadi kita paling enggak harus berpikir bagaimana menempatkan sepeda tersebut di tempat yang aman. Next. Nah ini produk future-nya, yang sebelah kiri tadi bangku taman tadi masih secara utuh kita cover dengan sampah-sampah kertas bekas majalah. Kemudian kita beri edukasi singkat di atas meja itu tentang bagaimana pemilihan sampah dan dengan menggunakan media mural pada permukaan mejanya. Kemudian yang kedua, planter box dan trash bin. Di planter box itu terdapat tumbuhan, jadi kesan hijaunya masih lebih teduh, lebih hijau gitu. Yang di bawah tadi ada di bawah planter boxnya itu saya bikin sampah yang bisa di sliding. Yang sebelah kiri itu untuk plastik, yang sebelah kanan itu untuk kertas. Jadi setelah makan, mereka makan, itu kan biasanya ada sampah-sampah botol minuman dan sebagainya, itu bisa langsung dipilah dekat di situ. Karena kan kalau saya lihat secara
ini sampahnya masih jadi satu, belum dipilah gitu. Kemudian yang ketiga bike parking itu kurang lebih seperti itu desainnya, muat sekitar 3 sepeda. Kemudian di atas bike parkingnya itu ada sedikit meja, mungkin kalau orang habis bersepeda kan bisa berdiri sambil nyantai karena mereka capek ya, pasti ingin berdiri nggak ingin duduk, itu ada tempatnya di situ. Oke, next. Nah, untuk peletakan lokasi mungkin saya memilih lokasi yang area paling depan, jadi nanti aksesnya orang-orang bersepeda itu lebih mudah untuk berbagi sepeda, jadi nggak perlu jauh-jauh masuk ke area dalam. Next, Mas. Nah, ini material detail. Saya menggunakan kertas bekas dan di cover di finish oleh resin. Kemudian ada HMF board. HMF board ini juga sebenarnya terbuat dari resin ya, jadi dia aman untuk ditaruh di outdoor. Kemudian dari besi-besi holo, jadi bahan-bahan ini juga saya kumpulkan dari bekas sisa proyek di workshop, jadi bisa kita fungsikan kembali. Next. Nah, ini gambar planter box dan trash bin detailnya, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa diakses ke dua arah, dari depan dan dari belakang. Next, ini untuk bike parkingnya kurang lebih seperti itu. Bawahnya itu pakai rangka holo, terus untuk atas dan sampingnya itu saya buat dari rangka holo kombinasi kayu, kemudian di cover oleh HMF, baru di cover oleh kertas, setelah itu di finish dengan resin gitu. Next, udah ya, habis ya, kurang lebih seperti itu. Ini ada apa, proses pembuatan dari awal brainstorming sampai pembuatan di workshop sampai perakitan di lokasi. Terima kasih atas waktunya. Mungkin mau ada tambahan dikit lagi Bapak? Masih ada 5 menit? Oh, enggak ada ya? Berarti itu kayaknya itu ada ini ya, pot-potannya juga ya untuk tanamannya? Ada planter box lagi ya? Oke. Terus ini berikutnya dari Mas Awang Manuel berkolaborasi dengan Mas Abi, monggo dipersilakan. Ya Mas, makasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Obi, saya dari Nala Wastu, dan rekan saya Mas Awang, itu juga dari Awang Manual Studio Arsitek. Kemarin kami di kontak sama seperti Mbak Airin dan Mas Dendi tentang daur ulang ini, daur rupa ini. Kemudian kami coba lihat kondisi di JNM Blok, kemudian kursi yang menjadi bahan untuk kami eksplorasi. Kemudian dalam proses akhirnya kita menemukan satu kata kunci, yaitu tentang peka. Peka atau bisa juga PA gitu. Jadi antara dua hal, bisa peka atau PA gitulah ya kasarannya. Mohon maaf nih ya. Oke, kita lanjut aja. Ini saya coba bacakan narasi yang sudah coba kami
susun bermalam-malam, kemudian kami tampilkan juga di panel. Ya, di tengah keramaian kota, ruang publik selayaknya menjadi tempat berkumpul dan berbagi cerita. Namun, dewasa ini isu sosial mengenai kepekaan atau sensitivitas sosial mulai luntur. Banyak orang lebih memilih untuk menggunakan gawainya dalam berinteraksi dibanding berbagi obrolan dengan rekannya di sebuah ruang publik. Radiasi ketagihan dari sebuah gawai lebih kuat berpengaruh dibanding asiknya ngobrol langsung dan menggelar tawa. Jadi seperti yang tadi juga dibahas oleh Mas Gandhi dan Mbak Airi juga. Oke, lalu kepekaan sosial berbagi tempat duduk menjadi poin pertama yang kami lihat, yaitu tidak sedikit meja bangku hanya terisi 1 hingga 2 orang, padahal dapat diisi 4 sampai dengan 6 orang. Jadi kita bisa lihat bangku-bangku yang ada di sini mungkin hanya terisi 2 orang. Kemudian kadang juga ada yang 1. Tapi sebetulnya kalau kita isi 6 orang itu cukup-cukup aja gitu, walaupun kita nggak kenal. Kepekaan soal berbagi tempat duduk, terus banyak pengunjung sungkan untuk memanfaatkan bangku-bangku kosong disebabkan karena terjadi blocking space terhadap bangku yang sebenarnya masih dapat dimanfaatkan oleh pengunjung lainnya. Jadi kita mengistilahkan tadi adalah blocking space. Kalau di situ ada ilustrasi lubung-libung kepak kafe, gitu kan? Asik itu kepak kafe, tapi ya sudah lah ya. Oke. Kepekaan mengenai tempat sampah itu menjadi poin kedua. Jadi poin pertamanya adalah blocking space, kemudian yang kedua adalah tentang tempat sampah. Area JNM Block telah terdapat beberapa titik tempat sampah. Jadi kalau teman-teman ada lihat di bagian depan, bagian belakang juga ada sekitar ada 3-4 titik tempat sampah. Namun masih terdapat orang-orang yang enggan untuk menyelesaikan nongkrongnya dengan membuang sampah makanan ataupun minumannya. Jadi kami kemarin sempat melihat ya masih ada gelas-gelas plastik yang tertinggal di situ, nggak diselesaikan. Kita bisa lihat problemnya kemarin kita angkat adalah kenapa membersihkan sendiri, budaya membersihkan gelasnya sendiri atau piringnya sendiri itu hanya terjadi di beberapa junk food yang terkenal. Tetapi untuk di warung-warung, di resto atau di public space itu tidak terlihat tentang itu. Jadi kalau kita bisa lihat kopi yang fast food yang keren itu, kemudian tempat-tempat makan itu selalu ada habit untuk membuang sisa makanan ataupun gelas plastiknya ataupun bungkus makanannya ke tempat sampah. Bahkan traynya saja mereka bawa ke satu kompartemen semacam itu, island kecil untuk sampah maupun menaruh traynya. Oke, berangkat dari 2 fenomena tersebut, terakhirlah gagasan untuk merespon dan mengembangkan meja bangku yang telah ada ini. Penambahan meja kecil yang portable, kursi kecil, serta penambahan tempat sampah mini dari tas plastik ataupun tas yang terbuat dari ketela, itu juga bisa dari Mbak Airi juga produksi. Asik poin. Kemudian tempat itu, 3 solusi ini yang kita angkat akhirnya. Harapan dari gagasan ini sangat sederhana, semoga kebersihan dan kenyamanan dapat tercipta di tempat ini terutama, dan juga agar interaksi sosial dapat lestari dan kebersamaan semakin harmonis. Seperti itu. Lanjut. Oh, oke. Ini bisa gambar ngomong apa ini? Nah ini jadi proses berikutnya itu ini proses kita mencari produk desainnya itu untuk merespon itu seperti apa. Jadi ilustrasi terus dari rangkaian cerita tadi terus wujud opo solusinya. Ini nanya si bantal gitu kan. Next mas. Nah tapi suruh ngopi dulu kan di sini, suruh ngopi dulu sambil mikir terus lanjut mas. Nah ini jadi awalnya kita observasi sih memang, jadi berangkat dari kemarin ketika Mas Zulfikar itu memberikan panduan-panduan untuk merespon itu, kita sama Obi juga
melihat beberapa hal, artinya kasus-kasus apa yang kita temui di JNM Blok ini kan. Tadi Mas Sofi sudah sempat menyinggung tentang blocking area. Jadi kita observasi dulu, next Mas coba. Nah ini tiga hal yang sebenarnya kita coba tangkap gitu dari fenomena yang ada. Jadi tempat duduk ini sebenarnya tadi sudah singgung 4 seating kapasitasnya ada 4 duduk. Itu kalau misalkan terblocking, misalkan orang tidur gitu, jadi 3 tempat duduk itu udah mubazir gitu kan, karena orang juga sungkan untuk memakainya gitu. Lalu berikutnya ketika ada pasangan begitu yang posisi duduknya itu berhadapan-hadapan, 2 tempat duduk sebelahnya juga biasanya tidak mau dipakai juga karena sungkan juga. Atau yang ketiga itu ketika 2 orang juga memakai 1 tempat duduk, sebelahnya juga pada akhirnya biasanya kosong karena orang tidak mau juga untuk memakai. Nah, dari hal ini tentunya efisiensi tempat duduk ini jadi ya kurang efisien ya. Banyak yang kedua, orang datang kadang terus aduh tempat duduknya udah penuh, padahal masih ada tempat yang bisa dipakai gitu. Nah, berikutnya lalu kita mencoba menjawab problem-problem yang ada di lingkungan ini. Terus Mas, hal yang sederhana sebenarnya, intervensinya itu bukan hal yang neko-neko, tapi ya cukup menambahkan meja dan kursi tambahan aja sebenarnya. Cuman nanti meja yang seperti apa yang sekiranya bisa merespon dan ngeblend sama existing bangku tamannya. Next Mas. Nah solusinya sederhana, jadi kita mau mencoba menambahkan area yang merah itu jadi nanti jadi yang merah ini nanti harapannya dia menjadi orientasi baru. Jadi ketika nanti blockingnya seperti ini, orang bisa tidak sungkan lagi, harapannya begitu, untuk memakai seating yang ini dan sini ini, tapi dengan orientasi yang tidak langsung dengan berhadapan dengan mereka. Jadi dia punya orientasi sendiri. Nah meja ini harapannya membantu itu. Lalu yang berikutnya juga begitu, ketika ada blocking seperti ini, dia akan punya orientasi baru begitu, yang istilahnya ukur-ukuran itu bahasa Indonesia membelakangi 2 orang yang mungkin sudah datang duluan. Lalu yang lain ini Mas Sofi juga merespon, jadi 4 sitting area ini ditambahkan lagi dengan penggunaan kaleng bekas cat begitu, cat apian juga ya, jadi bisa dimanfaatkan juga. Nah jadi langsung bisa menambah 2 sitting area lagi. Next Mas. Nah ini detail sketsa kita, jadi nanti portable-nya itu seperti ini mejanya, lalu kaleng cat bekasnya, dan Mas Sofi juga menambahkan kantong sampah, kantong sampah, ya betul. Tapi pakai plastik juga, jadi harapannya ini setiap orang bisa melakukan atau bisa membuat tempat sampahnya sendiri begitu, dengan hanya diberikan semacam hanger begitu. Ya, naik Mas. Ya ini salah satu respon kita waktu kita di workshop gitu. Kita coba aplikasikan, jadi di tempat duduk yang lain tidak harus di taman ini pun juga bisa sebenarnya. Next Mas. Nah ini salah satu juga, misalkan bekas pohon juga bisa direspon pakai tempat portable-nya. Lanjut. Ya, gantian saya. Oke, sebenarnya gagasan yang kami angkat itu sangat sederhana. Kalau mau dilihat, mungkin bisa dibilang sangat sederhana. Tetapi misi kami di sini adalah gagasan ini, walaupun sederhana, kami berharap dapat diterapkan secara sederhana juga oleh teman-teman semua, mungkin yang hadir di sini, atau mungkin juga bisa diadopsi oleh dari pihak JNM Blok dan sebagainya. Kami melihat bahwa dengan ide yang sederhana ini, itu bisa memberikan satu nilai lebih, atau kita juga bisa memberikan satu kepekaan terhadap teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman mungkin tidak hanya datang ke sini untuk ngopi dan sebagainya, tapi juga peka terhadap apa yang dia lakukan di sini. Nah, gitu. Jadi kalau tentang kata-kata yang ada di kursi, yaitu lebih kepada imajinasi kami saja. Jadi ada duduk sama tinggi, rendah sama duduk, semacam itu. Kemudian ada juga penduduk, duduk, tunduk di ujung tanduk, yaitu cuma kata-kata aja. Tapi teman-teman bisa juga melihat di sini, mungkin ini kita juga sudah mempersiapkan model-model figuran yang sudah ada di sini. Asik. Ini bisa teman-teman lihat, ini adalah prototipe dari material yang kita
rupakan. Jadi awalnya ya memang besi-besi bekas yang kita potong-potong. Kemudian ini adalah tulangan. Kalau kami biasa di bangunan kita pakai tulangan, dan kita pakai tulangan kecil, itu tulangan diameter 8. Biasa kalau teman-teman dari arsitek atau dari konstruksi itu akan menggunakan untuk bagel misalnya semacam itu. Nah ini adalah potongan-potongan itu yang tidak terpakai. Jadi kadang teman-teman membuang, kalau teman-teman tahu kalau besi tulangan kita beli itu kan lonjorannya panjang-panjang. Kadang yang tekuan itu dibuang dan sebagainya. Nah itu kita juga manfaatkan di sini, kita luruskan, kita pola lagi. Jadi kita coba mengolah itu semua. Bahkan klemnya pun juga kita menggunakan barang yang sisa. Bisa juga menggunakan klem yang beli, bisa. Tetapi kita memanfaatkan yang ada aja. Klemnya kita pakai yang berat, besi berat, kemudian ada besi UNP yang udah bekas kita potong dan sebagainya. Kemudian untuk yang tempat sampah itu sangat sederhana, jadi memang ya bisa seperti ini. Jadi posisinya itu bisa dilepas-lepas gitu. Jadi memang sudah ada bahan sistem lockingnya gitu. Kita bikin locking kecilnya supaya nggak jatuh. Nah kalau nanti ini udah penuh tempat sampahnya, kalau udah penuh nanti bisa diambil dari cleaning service atau apapun. Kemudian bisa juga kepekaan dari teman-teman yang pengunjung, misalnya ada plastik sisa bisa ditaruh situ. Seperti itu sih sebetulnya. Kemudian bisa lanjut. Nah ini yang terjadi di kemarin di hari Sabtu. Ya, ini hari Sabtu. Secara tidak sadar kami melihat ada penambahan fungsi dari meja kursi kami ini, yaitu menjadi satu jembatan. Jadi dari meja yang satu ini, kemudian meja yang satu ini. Jadi kebetulan ini meja kami, kemudian ini mejanya Mas Dandi. Ini orang-orang ini pada nggak kenal semua sebetulnya. Jadi mereka nggak kenal semuanya satu sama lain, entah juga dari negara mana itu juga nggak kenal. Jadi semuanya, tapi sepertinya mereka arsitek-arsitek gitu sih, karena kelihatan. Nah, ini bisa menjadi jembatan antar meja. Itu menjadi nilai plus kemarin, tapi kami masih punya harapan kalau misal ini bisa diletakkan di area tengah, kemudian nanti di keseharian bisa dilihat, mungkin harapan-harapan kami tadi bisa terwujud. Lalu lanjut lagi. Nah, di sini masih sama tadi tokoh-tokoh yang hadir kemarin di pembukaan tentang efisiensi. Jadi kita bisa lihat yang tadinya ini bisa berisi 6, jadi kita lihat ini ada isi 6. Nah, kita bisa melihat teman-teman bahwa ini ada 1, 2, 3 di belakang, ada 1 Mas Dandi di situ. Nah, kalau yang ini isinya 2 sepertinya. Semoga nggak ada orangnya. Ini isinya 2, ini kursinya, kemudian ini meja portable-nya. Nah, ini tadi yang dibilang Mas Awang untuk ukur-ukuran membelakangi. Nah, ini menjadi spot yang eman-eman. Jadi ketika mau naruh gelas kopi dari kopi yang ada di sini, itu menjadi sulit. Nah, contohnya ini bisa menjadi tempat kopi di situ, jadi lebih nyaman. Oke, jadi inilah efisiensi tempat. Nyaman atau ragu? Nyaman ya, nyaman. Ayolah. Oke. Nah, orang Oke, inilah efisiensinya. Kami berharap meja ini bisa lebih dari 4 orang. Di sini bisa 6 orang, contohnya ini, dan bisa menambah menjadi 8 orang dengan ada 2 bangku tadi. Mungkin ini menjadi efisiensi yang bisa dilihat oleh teman-teman maupun dari JNM Blog. Oke. Terima kasih. Itu cerita kami dari Awang dan Obi. Terima kasih. Monggo. Oke, terima kasih Mas Awang dan Mas Obi. Saya mau nanya ke siapa dulu ya? Ke Mas Dandi dulu. Itu rencana kemungkinan itu mau diletakkan di mana Mas
karena meja yang jenengan atau mau dibawa pulang? Enggak punya. Boleh. Kalau tadi kan Mbak Airin tadi sudah memplotkan mau diletakkan di dekat pohon itu ya, yang paling depan karena ada untuk area untuk menaruh sepedanya, jadi pengunjung bisa langsung merespon dan tahu fungsinya itu untuk meletakkan sepedanya. Nah, kalau Mas Dandi mungkin Kalau rencananya ya, atau bebas? sebenarnya bebas karena juga memang harapan kita juga ditaruh di tengah-tengah gini juga kayak Mas Awang sama Sophie. Jadi untuk mencari tahu respon yang sama nilai yang kita beri di situ tuh bekerja apa enggak. Jadi yang tadi harapan kita bahwa warna merah itu menjadi poin agar menarik perhatian, apakah karena situ atau karena ke situ gara-gara colokan atau apa, itu kan juga ingin kita lihat juga. Jadi harapan kita ya sebenarnya di tengah, random lah, lebih di tengah yang tidak terserah nanti jangan caranya gimana. Oke. Tapi itu ada stop kontak ya, ya mungkin rencana siapa tahu JNM mau menambahkan kabel sambungan ke situ ya. Tapi kalau memang stop kontak order memang di sini kayaknya memang nggak ada ya kayaknya itu di area order. Ada yang mungkin di area pinggir-pinggir. Betul. Ya. Oke. Terus kalau itu lampu belajarnya itu nanti enggak ya? Itu cuma ini aja ya. Aksen aja atau Itu nyala kok lampunya Ya. ketika line listriknya ditancapkan ke power itu lampunya nyala, juga ada sakarnya sendiri di sisi baliknya. tadi pakai iya. Jadi itu catnya yang merah itu pakai cat besi tadi ya, pakai cat Avian besi Betul. tadi. Poin lagi. Ya. terus itu jadi tekniknya kayak deco art deco gitu, deco patch yang di spon. Iya, di gitu, glis. ya kan? Di glis. Iya, kita nyebutnya sih glis. Jadi setelah selesai proses pengecatan semuanya, nah terus kita apa itu? Totol. Jadi pakai spons kita totol supaya kelihatan warna hitamnya itu kan juga campuran-campuran warna yang lama. Setelah itu dibentuk random gitu, baru kita clear lagi. Oke. Itu ada furnace ulang nggak tahu Mas? Kalau dari lainnya juga ada yang di furnace ulang nggak tahu yang mempertahankan warna itu? Nggak ada ya? Di furnace ulang nggak ada ya? Kalau furnace ulang kayunya apa furnace ulang? Oh di furnace ulang. Kita furnace ulang. Terus mungkin nanya ke Mbak Airin ya. Itu menarik, ada kayak kompartemennya itu, ada pemisah sampahnya itu tadi. Tapi kan masih dua jenis ya tadi. Itu tadi kan sampah apa? Plastik sama kertas. Sama kertas. Mungkin yang organik itu belum ada ya? Belum. Karena kan itu kan posisinya nih di restoran ya, tempat makan. Jadi kan banyak yang digunakan kan, saya lihat kalau mau botol bekas air mineral, botol bekas kopi, sama bungkusan itu Mas, kemasan makanan itu kan kebanyakan yang paling banyak kertas sama plastik. Gitu. Kok kenapa enggak? Kayaknya tadi Bang Sendiri kayaknya juga ada tempat untuk naruh sampahnya juga kan ya kalau nggak salah. Kenapa enggak mencoba untuk kayak bikin kompartemen kayak Mbak Airin tadi kan? Mungkin kan kalau anorganik dengan organik kan mungkin ya untuk mungkin mengedukasi pengunjung sini untuk mencoba untuk memilah ya belajar untuk memilah, mungkin untuk mengedukasi untuk pesan dari kalinya. Kenapa enggak mencoba seperti itu? Apalagi Ya nanti Mbak Eri juga. Nanti kalau Mas Awang mau menambahkan juga bisa. Nggak mau. Ya dari Kalau memisahkan sebenarnya kita juga udah ngasih, jadi di atasnya itu kan ada lubang untuk buang sampahnya. Itu juga bisa kanan kiri. Ketika kan tadi juga harapannya ketika nanti
udah gampang buang sampah ya di sini. Jadi kedepannya ketika itu difungsikan sebagai fungsi lain itu juga bisa. Jadi di atasnya itu kita kasih lubang yang apa ya? Jadi kanan kiri juga. Jadi bisa dipisahkan berdasarkan itu dari kebutuhan. Misalnya harus sekalian memisahkan sampah itu juga bisa, atau jadi satu sampah masih bisa. Oke. Terus untuk Mas Awang itu juga kan menarik juga untuk enggak. Jadi itu kalau Mas Awang kan ada kompartemennya untuk memisah ya, untuk jadi plastik satu kayak gitu ya. Terus apakah ada kolaborasi dengan pihak lain mungkin, atau mungkin interior designer atau desain produk untuk merespon meja ini, atau untuk arsitek aja ini? Apa nih? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau memilahnya sebenarnya kan itu juga tempat sampah itu kan dua sisi ya, artinya karena memang kita mau bebaskan pengunjung aja, artinya dia ketika bawa kantong plastik juga dia bisa pakai untuk yang sampahnya dia sendiri, sebenarnya lebih ke kemandirian itu sih awal konsepnya ke situ. Berarti itu kalau itu kan kayak ada ambalan untuk yaitu yang gelasnya itu untuk ambalan yang dari besi-besi bekas ya. Itu berarti kalau pengunjung mau merespon itu untuk misalkan menyesuaikan ruang geraknya mereka, boleh untuk dipindah posisikan gitu nih? Oh iya, memang itu maksudnya poin kita memang sebenarnya itu portable ya, portable. Jadi pengunjung harapannya ketika tahu blockingnya tadi, skenario yang kita tampilin tadi, dia akan jadi dia akan mindahin sendiri lah, dia otomatis itu kan, harapannya begitu sih. Dan itu mudah dilepas, mudah dipasang lagi. Itu dicat besi juga Mas? Oh iya, kalau pakai apa Mas? Pakai apian lah pasti. Pakai apian. Karena itu kan sebenarnya besi bekas ya, jadi kan karatan. Jadi kemarin waktu kita cat juga cuma sekali dua kali udah nutup frame. Ya. Terus yang ember yang kuning itu tuh dari ember yang plat besi atau plastik itu? Beritahu nih. Kalau untuk tempat duduknya itu dengan pel yang besi. Oh yang pel besi, kemudian kita kasih perkuatan plat besi yang lebar 3 cm gitu, tentunya pakai yang 3 mm. Itu sih Mas. Gimana? Terus mungkin ada fungsi-fungsi tambahan lainnya nggak dari meja-meja kalian ini? Ada mungkin kalau ternyata kalau dari Mbak Airin mungkin ada, itu kan udah cukup banyak ya fungsinya, kan ada untuk untuk sepeda, terus ada planter boxnya, terus ada pemisah sampahnya. Nah kalau dari mungkin Mas Dandi ada tambahan fungsi lainnya, atau mungkin ada yang dari non sisi arsitektur, siapa tahu mereka malah meresponnya mungkin ada yang lain. Nggak ada. Itu Mas, ada yang mau nanya tuh Mas? Ya, halo, selamat malam mas-mas kalian yang ada di depan. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Untuk ketiga-tiganya ini keren-keren banget kursinya. Terus kelihatannya lupa diceritain sama Mbak Airin, kalau di kursinya Mbak Airin yang di bawah kanopi itu ada ada mainan dari kertas yang itu boleh diambil sama pengunjung JNM Blok ya. Bisa diambil secara gratis, monggo. Itu katanya mainan kertasnya dibuat seniman kertas yang usianya di Jogja udah lebih dari 130 tahun ya Pak ya. Nanti boleh dijelaskan setelah ini, saya mau tanya itu. Sayang sekali kok tadi saya menunggu itu juga, kenapa belum dijelaskan. Nah, pertanyaan untuk 3 tim yang ada di depan ini sebetulnya karena ini bangku taman. Nah, itu seberapa lama durability-nya diharapkan setelah dibuat, di-reform, dibentuk ulang, di-refurbish ini, durability-nya apakah
bisa bertambah, bisa dipakai misalnya 5 tahun, 6 tahun lagi, atau harapannya bisa dipakai seberapa. Yang kedua, setiap bangku ini dikerjakan oleh berapa orang kira-kira. Soalnya kan nanti kalau misalnya nih dari JNM atau dari teman-teman yang ada di sini pengen membuat desain yang sama nih, kira-kira oh ini bisa kok cuma dikerjakan oleh 5 orang, 2 tukang las, 1 orang yang bisa segalanya. Nah itu masing-masing ini bisa dikerjakan oleh berapa orang dan apakah mudah? Soalnya salah satu yang kemarin saya ngobrol dengan Mas Obi dan Mas Awang itu kemarin membuat desain seperti itu agar mudah diduplikasi oleh banyak orang ya. Nah itu mungkin nanti dijelasin seberapa banyak tim ya yang bisa mengerjakan ini, atau mungkin ini memang bangku-bangku ini didesain ya memang mudah sekali untuk event ini, kemudian dipajang dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih Mas. Ya, makasih Mas Zulfikar. Oh ya, ini yang tadi belum saya lupa juga itu yang masalah apa seniman yang bikin kipas itu ya, kipas kertasnya itu, mungkin bisa diceritain nggak rupanya? Jadi gini, awalnya saya itu mencoba untuk memasukkan unsur kertas ke dalam bangku taman ini. Terus awalnya kan saya main ke rumah teman ya di daerah Bantul, daerah Gendeng sana. Kemudian di sana itu saya lihat hasil karya beliau. Ada nggak ya Mas Andika datang nggak ya? Nggak datang ya? Nah namanya Mas Andika. Jadi beliau itu sebenarnya orang seni. Ada di rumahnya itu patung Mas. Patung itu terbuat dari kertas. Terus saya nanya, ini cara bikinnya gimana Mas? Gini. Oh ini basicnya sih dari kertas semua, dari rangkanya kertas, kemudian penutup finishingnya kertas, tapi bisa sedemikian rupa menjadi suatu barang yang sangat artistik, bahkan dijual sampai ke luar negeri. Terus saya sempat berpikir bisa nggak ya diaplikasi di furniture gitu, di mebel, di kayu dan sebagainya. Nah ini kita mencoba hal baru, kita coba kertas-kertas bekas itu kita masukin ke furniture, jadi apa nih, kayak gimana sih hasilnya gitu. Nah kebetulan daerah sana itu juga banyak seniman-seniman kertas tua yang dia bikin kayak kalau di ini kan namanya kitiran ya. Kitiran, terus payung-payungan, terus ya kayak gitu. Itu kan dari kertas juga, dari kertas koran, kertas bekas. Kemarin saya lihat ada kertas ujian itu di situ. Nah itu bisa dihasilkan sebuah karya yang bisa ada nilai jualnya gitu. Dan kebetulan karena beliau itu dari lama sudah melakukan hal itu, akhirnya motoriknya masih bagus sampai tua pun, sampai umur 130 lebih, karena biasa ngelipat seperti itu tiap hari, motoriknya masih sangat bagus gitu. Terus kemudian saya bisa nggak Mbah saya ini dibikinkan kertas-kertas gini. Oke, terus akhirnya saya sengaja memang mengambil itu untuk semacam kayak bisa loh sampah kertas, sampah yang sudah tidak berguna itu bisa dimodifikasi menjadi aspek keberlanjutan, menjadi sesuatu hal yang berharga dan berguna lagi gitu. Kurang lebih seperti itu Mas ceritanya. Kemarin ya. Jadi berkolaborasi sama seniman tadi, apa yang buat perajin itu kipas itu untuk dijadikan apa? Ya, perajin kertas untuk instalasi di situ. Oh, yang kedua ini ya, durability ya Mas ya? Durability. Kalau untuk durability-nya itu kan dari kertas itu ditempel pakai lem fox putih itu Mas. Kemudian kita cover lagi pakai resin. Jadi kalau untuk posisi di luar area outdoor ini insya Allah sih aman. Karena kan bahan resin udah tahan cuaca. Yang kedua bahannya HMR ini juga bahan yang tahan air, memang bisa dipasang untuk di outdoor seperti itu. Dan
pengaplikasiannya sih ini sangat mudah ya, bisa dilakukan siapa saja. Jadi kemarin memang konsepnya nggak harus presisi yang rapi seperti semua harus menggunakan tukang dan sebagainya. Ini semua bisa dilakukan do it by yourself, jadi gitu. Jadi nempelin sendiri bekas-bekas itu, kemudian nunggu kering, setelah kering kemudian ya cuma butuh ketelatenan sih untuk perapian-perapiannya itu. Cuma basically sih semua bisa mengaplikasi sih, gitu Mas. Berarti bisa pakai bekas kertas apapun itu ya, koran atau majalah itu yang dari foil itu bisa semua? Bisa sih, cuma ini kan saya kebetulan milih majalahnya kan ada berita-beritanya kan Mas. Itu saya masukin karena mungkin daerah sini ini kan dekat sama sekolah, mungkin ada unsur edukasinya di situ. Iya, biar ada baca gitu. Iya, untuk literasi juga Literasi, kan. iya, iya. Oke. Nah, untuk mungkin ke Mas Awan dulu, Mas, dan untuk durability-nya, Mas, tadi yang ditanya. Oke, Atau mungkin biayanya mungkin enggak sih Mas. Kalau untuk produk dari kami sebetulnya tadi materialnya bekas semua. Tentang durability di outdoor kami rasa sih bisa panjang. Terutama ini kan juga kita kemarin disupport oleh Avian juga, jadinya juga oke kan gitu. Oh iya nih. Terus paling tinggal di kalau tentang tenaganya yang bikin itu berapa orang? Oh, makanya banyak Mas. Ini kalau mau ngerjain mending pesan ke kami aja gitu. Itu lumayan, siapa tahu ya kan. Enggak, bercanda. Jadi teman-teman bisa membuat sendiri gitu. Tapi kalau mau lebih baik bisa pesan ke kami gitu aja sih. Jadi kan win-win solution gitu loh Mas. Karena banyak ini ya stok material-material bekasnya tadi itu ya. Banyak Mas. Diberdayakan. Ya. Apalagi Mas? Kalau untuk Mas Dandi mungkin terkait durability atau yang ngerjain juga itu nanti butuh berapa tenaga? Iya, kalau Atau durability nggak harus tukang mungkin atau mungkin yang punya hobi atau apa? Kalau durability mudah-mudahan sih juga panjang karena kita juga refinisi ulang untuk kayunya, kemudian juga clearnya yang besi, materialnya kan juga besi, kemudian kita cat dan kita clear juga, itu juga mudah-mudahan juga secara durability panjang lah, mudah-mudahan seperti itu. Oke, berarti yang bersama dengan yang lainnya mungkin ya lebih dari 5 tahun ya. Terus ada lagi mungkin Mas Zul yang mau ditanyakan atau mungkin teman-teman lainnya yang ada di sini mau tanya Mas Widi atau lagi lingkungan juga atau mungkin teman-teman lainnya ada yang mau tanya mungkin nggak ada yang langsung atau yang di atas atau mungkin teman-teman sendiri mungkin ada harapannya nggak untuk maksudnya untuk pengguna user yang ada di sini mungkin untuk penggunanya untuk maksudnya biar meresponnya ya sewajarnya aja gitu. Soalnya di sini kan juga eventnya juga banyak sekali, terus di JNM kadang juga ada yang naik-naik ke atas meja dan sebagainya saya lihat. Nah itu apakah dari karya jenengan juga itu diperkirakan juga atau tidak? Tapi kayak saya lihat sih saya kuat sih ya dari karya jenengan di sini. Gimana? Apa ini? Berarti harapan nih. Harapannya seperti yang tadi saya bilang sebenarnya, kalau harapan saya ya kalau yang ditanyakan Mas Jati juga sesuai perilaku di sini ya, mudah-mudahan orang yang kesini juga perilakunya lazim ya, nggak yang aneh-aneh ya. Jadi ketika berperilaku yang oke juga menimbulkan sustainability dari nggak cuma meja yang kita respon tapi juga meja yang lain gitu sih.
ke sini bisa lebih peka terhadap sampah mungkin. Kemudian yang kedua bisa lebih peka terhadap barang-barang yang berada di tempat umum. Kemudian ya kurang lebih itu sih Mas, untuk kedepannya sih lebih menjaga bersama-sama sih fasilitas umum gitu. Ada rasa saling memilikinya gitu ya. Harapannya kalau dari kita, karena JNM Block juga cukup luas dan beberapa spot itu kan bisa dipakai untuk duduk ya, jadi mungkin pengaplikasian produk-produk kita itu juga tidak harus di meja taman saja sebenarnya. Jadi nanti misalkan itu di kopi lebih banyak juga mungkin bisa ditaruh di tangga di sebelah yang ini pendopo juga bisa. Jadi semua tempat yang memang memungkinkan untuk di plug-in sama meja itu atau kursinya juga bisa. Jadi semua tempat bisa jadi tempat nongkrong lah, mungkin itu ya. Teman-teman. Ya. Itu aja Mas. Oke. Ya karena memang kalau di JNM ini kan banyak sekali event-event yang sulit berganti datang itu kayak kemarin kan saya lihat juga hip hop soringan itu kan acara hip hop dulu banyak banget masanya yang datang ini mungkin lebih dari ratusan orang, terus dari tahun 13 terus ada yang suka itu terus dan makanya mungkin ya itu tadi saya menanyakan itu tadi, tapi ternyata durabilitasnya kuat yang untuk lebih dari 5 tahun, jadi ya aman-aman saja saya kira. Dan mungkin ada teman-teman di sini yang mau nanya, karena ini mungkin hari Senin kayaknya hari pertama kerjanya lagi pada lu. Oh ada yang tanya itu? Sana atau ada dua tuh? Ada dua. Ya, selamat malam. Saya mau tanya ke semua. Ini tadi kan memang semuanya dasarnya adalah keberlanjutan. Jadi saya mau tanya dasar waktu memikirkan menciptakan ini apa selain tadi ya, selain pengalaman yang melihat orang itu, tapi dasar misalnya ada sesuatu dokumen apa yang tergerak terkait sustainable, ada peraturan daerah di Jogja mungkin misalnya dia. Kalau bisa di tempat ya saya tinggalnya di Papua itu ada Perdasus, soalnya Perdasus itu tentang pembangunan berkelanjutan, jadi ada memang peduli terhadap hal seperti ini. Nah, maksud saya ada hal kayak gitu nggak selain yang tadi, dasarnya ada nggak? Terus yang kedua ini upaya apa? Jadi kan tadi harapan sudah disampaikan. Upaya langkah awal apa kira-kira yang untuk memang nanti setelah ini tuh tidak hanya hilang aja, tapi teman-teman yang muda ini memang semangatnya tergerak untuk kita, untuk semangat untuk tentang sustainable ini. Itu saja sih. Terima kasih. Belakang. Yang belakang. Oh tadi namanya Mas apa? Mas Tommy. Tommy, oke. Mas Tommy, makasih Mas Tommy ya pertanyaannya. Selamat malam teman-teman semua. Namanya Mas? Mas nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Saya dengan Vendo, base saya di Bali. Jadi mungkin bukan pertanyaan tapi lebih ke sebuah harapan. Tadi teman-teman udah pada mention bahwa salah satu problem yang di highlight di JNM Block ini adalah isunya soal sampah. Dari tadi awal mulai saya perhatikan banyak tamu-tamu di sini belum notice bahwa culture di sini adalah untuk sampah itu harus dibawa sendiri untuk dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Jadi harapannya event ini tidak hanya mendaur rupa, jadi juga panitia YAF bisa melibatkan tim JNM Block
lebih tepatnya ke depan, itu tidak hanya mengubah sebuah meja, tapi tadi mengedukasi seperti Mbak Airin yang menaruh edukasi di setiap meja. Jadi tidak hanya mendaur rupa, tapi mendaur habit juga. Jadi di setiap meja ini bisa diaplikasikan untuk ditaruh edukasi, informasi bahwa setiap sampah harus langsung dibawa. Gitu. Jadi tidak hanya melibatkan teman-teman IAF, tapi kedepannya juga bisa melibatkan JNM Block maupun tenan-tenan yang ada. Jadi bisa mengedukasi lebih lebar lagi. Mungkin itu. Kalau secara desain dan rupa, saya rasa teman-teman juga menjawab semua masalah yang ada, tetapi pengalaman saya melihat kedepannya aplikasinya bisa dilakukan seperti itu. Ini itu, terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi atau mau dijawab? Nggak ada ya. Oke, mungkin siapa yang mau jawab dulu tadi pertanyaannya Mas Tommy terkait dasar sustainability-nya dan hal-hal yang mendasari untuk sustain itu tadi. Tadi disinggung apakah ada dasar-dasar peraturan? Enggak ya? Atau apa mendasari konsep dasar itu muncul gitu selain ya karena melihat kepedulian sampah di sekitar sini mungkin yang masih kurang. Nah hal-hal lainnya mungkin ada yang lain. Makasih Mas Obi. Sama-sama. Pertanyaannya agak Habis ujian lisensi lah tahu. Pertanyaannya berat sekali. lisensi nih, ujian lisensi. Ujian lisensi berat. Jadi sustainability dasar acuan juga dan sama upaya apa. Nah kalau dari saya terus terang sih saya nggak punya jawaban untuk itu. Cuman kalau upaya saya mungkin memang harus ada kelanjutan yang setelah ini dengan melihat, karena ini kan juga kita proses kemudian kita display di sini juga baru masih 1-2 hari. Jadi upaya itu mungkin akan terlihat ketika bagaimana meja ini benar-benar ditaruh di lokasi yang memang mereka mencari duduk. Kalau kemarin kan ini masih di display, kemarin juga masih di display seperti itu. Mungkin itu upaya-upaya itu yang harus dilihat bersama. Mungkin kalau dasar yang tadi juga saya yang jelas dasar pertama adalah diperintah sama Mas Zulfikar. Itu balik ke Zulfikar. Cuman itu yang menarik, makanya kita juga ingin berpartisipasi untuk ini. Jadi itu di situ. Cuman kalau memang dasar-dasar ya kita masih melihat, kalau dari saya pribadi juga masih melihat di sekitar kita itu apa yang kemudian responnya terjadi pada meja taman yang kita reform ini. Gitu. Mungkin, silakan selanjutnya. Kan ada tambahan dari Mas Awang untuk apa ya? Oke, kalau dari aku sama Obi itu dasar ya global aja sih sebenarnya, kan isu apa sih, isu lingkungan kan juga memang hal yang sudah umum ya, dan kita menjadi concern juga di Jogja tadi terkait sampah, sebenarnya keprihatinan aja itu yang pertama. Yang kedua soal kalau dibilang dalilnya apa atau dokumen apa, sebenarnya memang kita juga sempat baca itu tentang dokumen Laudato Si, sebenarnya teman-teman tahu juga. Jadi di situ memang kita juga cukup concern. Jadi hal-hal yang terkait dengan kecintaan kita atau harapan-harapan tentang ke alam itu juga perlu semakin dikenali. Lalu apa ya kayak gitu sih sebenarnya. Lalu kalau dari bentuk juga
awalnya sih sempat kepikiran memang awalnya karena daur rupa ini kan dari sesuatu yang bekas begitu ya, meja kayu gitu kan. Aku sama Obi itu memang sempat ya, studio kita juga kebetulan dekat dengan apa nih, sawah gitu kan, lalu ada kayu-kayu yang udah berjamur gitu kan. Jadi konsepnya awalnya juga berangkat dari situ kalau ngomongin bentuknya, dari kesadaran alam. Lalu kita lihat jamur ini menarik nih ya, dia tumbuh dari sesuatu yang sudah lapuk begitu atau lama mungkin begitu. Jadi pokoknya menarik. Harapannya juga itu jadi semangat juga bahwa meja kita atau mebel kita ini harapannya juga menjamur begitu kan, yang karena mudah dipublikasi, barangnya juga mudah dibuat gitu, dan sesuatu yang tidak high tech begitu ya, jadi orang bisa membuatnya dengan mudah begitu. Mungkin itu sih. Mungkin Mas Sofi mau nambahin? Enggak, Mbak Erin kayaknya udah ya. Ya berarti itu lebih terkait dari apa, keprihatinan ya Mas, masalah untuk karena memang isu lingkungan dan sampah ini kan yang enggak jalur rampung-rampung. Terus kemarin berita juga ternyata ada di Kota Baru ternyata baru ada tumpukan baru lagi gitu kan, dan yang enggak selesai-selesai. Berarti memang TPS-nya memang harus ya itu dari ini ditambah. Terus untuk tanggapan ke Mas Fendel tadi gimana? Mungkin aku mau menanggapi yang terkait kan problemnya tadi sampah, terus gimana untuk mendaur habit user, atau mungkin ini lebih ke yang harapan lagi sini. Terus sama mungkin tenan-tenan atau yang untuk tujuannya di sini kan lebih untuk mengedukasi user pengguna yang di sini. User di sini kan tidak hanya pengunjung tapi mungkin ya tenan-tenan juga yang nantinya nggak tahu langkah selanjutnya setelah ini apakah JNM mau berkolaborasi dengan teman-teman. Mungkin harapan yang lebih konkret mungkin maksudnya Mas Fendel tadi. Iya kan, ini Mas, sebenarnya kami bersama itu berempat ini kita berbicara tentang sampah, kemudian kita merespon berbagai macam cara atau bentuk yang bisa mengakomodir tentang sampah. Balik lagi kalau dari kami berdua tadi kan membawa semangat tentang kepekaan, tentang sensitivitas kita terhadap lingkungan. Kalau tadi Mas Amang juga menggarisbawahi ada dasarnya tentang Laudato Si tentang itu. Nah, sebetulnya hal yang dari teman kita, dari Mas Dandi maupun Mbak Airin pun juga memberikan satu gambaran tentang apa yang telah proses ini, kemudian harapan kedepannya sudah terlihat. Kalau dari Mas Dandi kita melihat sebetulnya di panel ada tulisan tentang satirnya atau tentang sarkasnya, yaitu ada colokan listrik. Sebetulnya awalnya kemarin kita ngobrol, awalnya itu ada colokan rusak dan sebagainya, yang mungkin nggak akan dialiri listrik gitu ya Mas ya, tapi kan kurang nggak sampai hati. Sebetulnya kemarin waktu kita bahas ya memang benar, kadang kita ke public space yang kita cari adalah colokan listrik. Nah ini mengubah habit sebetulnya. Ketika nanti colokan listrik itu mungkin akan dirusak mungkin habis ini ya kan Mas Dendi ya. Mungkin hasilnya akan dirusak untuk membuat satu sarkas tersendiri. Waduh nyolok kok nggak ada listriknya, yang dikomplain mungkin akan JNM-nya. Tapi mungkin bisa dibalikin lagi, kita di sini tentang public space yang kita nggak harus tentang pegang gawe kita gitu. Nah kemarin kita juga kemarin waktu Sabtu sempat ngobrol dengan Mas Hanafi juga dari JNM Blog. Mas Hanafi juga sempat mention bahwa kita akan coba lihat bagaimana nanti perkembangan ketika habit tentang kepekaan terhadap sampah itu sudah bisa terjawab pelan-pelan, maka mungkin akan diaplikasikan di beberapa meja juga nanti ke depannya dengan cara yang pasti dengan cara dari JNM Blog itu. Karena juga Mas Hanafi juga sempat bilang bahwa sampah yang memang jadi permasalahan juga karena itu tadi habit, kita balik ke habit. Tapi kami berharap bahwa kepekaan kita terhadap sampah, terhadap lingkungan itu kian hari harapannya akan semakin lebih baik lagi
gitu. Dan sekarang tuh banyak sekali gerakan-gerakan tentang sampah itu, mengajak mendaur ulang dan sebagainya. Sebetulnya itu sih Mas untuk harapan atau kedepannya gitu. Oke, mungkin selanjutnya langsung ke mungkin ada closing statement atau dari Mas Dandi atau Mbak Irin nih. Tadi saya lebih anteng apa udah mulai ngantuk Mbak Irin. Capek hari Senin. Mungkin ada closing statement dari Mas Dandi atau Mbak Irin? Nggak ada. Oke, kalau closing statement mungkin teman-teman semua mungkin langsung bisa coba ya. Artinya kita itu kan bukan barang pameran, jadi memang harus dicoba ya. Nanti respon. Ya langsung direspon aja, artinya direspon. Justru dari situ nanti kita sebagai desainer itu juga tahu kan bahwa desain kita itu memang sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Justru ketika teman-teman pakai begitu kan, oh ternyata ini mudah rusak, ternyata tidak bisa dipasang lagi, misalkan tempat kami gitu kan. Oh ini masangnya susah nih, jadi itu juga bisa jadi koreksi buat kita sebenarnya. Jadi hal itu memang butuh proses dan ya waktu yang nantinya akan membuktikan keberhasilan desain itu. Itu saja sih kalau saya. Mungkin Mbak Irin atau Mas Andi nggak ada? Hah? Oh iya, nggak ada Mbak Irin atau cukup ya? Oke, Mas Sofi nggak ada. Oke, saya rasa udah cukup. Jadi kesimpulannya di sini masih ada harapan ya untuk langkah kedepannya untuk lebih ya mungkin serius lagi untuk bisa mendaur rupa meja-meja ini agar lebih fungsional dan tepat guna intinya. Biar makanya kita lihat, kita pantau bersama mungkin untuk user penggunanya bisa merespon akan seperti apa ketika event-event besar mungkin berlangsung di sini. Jadi saya rasa udah cukup, waktunya udah usai dan masuk ke penghujung waktu. Dan sekali lagi terima kasih kepada pemateri narasumber kita pada malam hari ini. Tepuk tangan semuanya. Oke. Karena sesi diskusi ini udah selesai, saya mohon undur diri. Saya Jati, terima kasih perhatiannya. Saya kembalikan kembali ke MC, ke Mas Zulfikar.